Uno solo. Ok. No, per iniziare. Ora ti chiedo una per avanti. Thank you, Monsieur. Fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui. Salam saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana kita melihat Bapak Joko Widodo
dan juga para utusan dari Bapak Prabowo Subianto. Mereka datang mendoakan seorang almarhum Paus Fransiskus. Dan saudara-saudara, hal ini adalah sesuatu yang perlu kita contoh, bahwa ketika orang-orang ya melakukan suatu kebaikan kepada kita, bahkan kepada negara kita, ya kita harus membalasnya dengan kebaikan. Bagaimana seorang Paus Fransiskus ketika beliau datang ke negara kita Indonesia, beliau ya bukan hanya membawa nama agama. Mungkin kalau beliau hanya membawa nama agama ke negara Kesatuan Republik Indonesia, mungkin banyak yang menolak beliau. Tapi yang luar biasanya beliau ya memang membawa agama bagi orang yang beragama Katolik. Tetapi beliau tidak membawa agama kepada mayoritas Muslim yang ada di Indonesia ini. Tetapi beliau membawa kasih dan membawa pesan-pesan perdamaian supaya antar agama yang satu dengan agama yang lain boleh bersehati membangun bangsa ini, boleh saling menolong, saling membantu satu sama lain. Bahkan sangat luar biasa ketika kehadiran beliau, banyak orang terharu, banyak orang merasa terinspirasi. Bahkan tidak sedikit pemimpin-pemimpin yang cerdas seperti ya Habib Djafar, yang mereka sangat terinspirasi lewat kehadiran dari seorang Paus Fransiskus. Karena ketika beliau datang ke Indonesia, beliau menunjukkan keteladanan yang baik. Beliau memilih untuk tidak tinggal di hotel bintang 5 sekalipun itu bisa dilakukan. Beliau memilih tinggal di tempat sederhana, yaitu di Vatikan. Dan beliau juga ya jam tangannya sangat murah harganya. Dan kehidupan beliau sangat sederhana. Bahkan kalau kita melihat beliau ya naik mobil biasa saja untuk datang ke Indonesia. Nah, seharusnya kita sebagai orang yang beragama dan orang yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ya kita bukan malah menghujat seperti yang dilakukan oleh segelintir orang, oknum lah saya katakan ini, yang menghujat beliau, bukan malah mendoakan beliau, bukan malah menyampaikan kata-kata yang baik. Seharusnya kita menyampaikan kata-kata yang baik, ya agar keluarga, agar orang yang dikasihi beliau, yang sudah ditinggalkan diberikan kekuatan. Nah, seharusnya doalah yang keluar dari kata-kata kita, bukan hujatan, bukan kutukan. Karena ketika kita melakukan hujatan, kutukan, itu menandakan bahwa kita mengaku diri kita beragama, tetapi sesungguhnya perbuatan kita tidak mencerminkan seperti yang diajarkan kepada dirinya. Nah, teman-teman, mungkin hanya sampai di sini video yang saya bagikan. Kiranya kita negara Kesatuan Republik Indonesia bersih hati, dan kiranya kita orang-orang yang beragama di Indonesia ini hidup kita semakin baik, bukan semakin buruk. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.